Oke. Tes ada suara ya? Suaranya putus-putus nggak atau lancar jaya? Lancar, oke oke. Oke, selamat datang di live public ya. Jadi biasa live public itu kita bakal bahas beberapa hal. Jadi satu, em, topik pembahasannya ini aku ketik pembahasan. Satu, market review and planning seminggu ke depan. Jadi ini udah termasuk TPO development, ya TPO dan VWAP development, plus PA dari HTF kalau time frame. Terus yang kedua, trade review slash opportunity yang sudah diambil dan juga bisa diambil. Jadi yang miss juga kita review sekarang kayak gitu. Ya, ini semua kita fokus on Bitcoin. Kita nggak trade alts, kita nggak trade commodity, Nasdaq, forex. Kita fokus on Bitcoin. Ini juga direkam nanti kalau kalian misal ada kepotong di tengah-tengah jalan, jadi bisa sambil apa namanya, bisa nonton rekaman ulang lagi di YouTube lah, gampang nanti. Oke, jadi sekarang kita bakal hapus dia punya coret-coret ya. TPO hapus, VWAP hapus. Kita butuh chart yang bersih. Oke. Kita start dari market development satu ya. Kita masih ada di dalam high time frame range. Jadi di sini kita ada range dari tanggal 5 Maret sampai November ya. Jadi ini berapa bulan nih? Nggak tahu 9 bulan kali atau 8 bulan. Kita masih ada di dalam range. Pertama kita sweep value area low, terus kita grinding di area high kayak gitu. Oke. Di sini kita bisa pakai alat bantu EMA sebenarnya. Sebentar. Di sini kita bisa pakai alat bantu moving average. Kita cari EMA yang clean itu for downtrend. As for now, I think 12 jam it's pretty clean. Karena kita punya price di sini reject EMA 12H 2550 ya. Jadi mungkin kalau bisa kita lihat dia reject, dia rejection turun, di break, ya kan? Ini breakout, break. Setelah break kita bikin yang namanya time and space above EMA, ya, time and space. Terus di sini EMA-nya jadi support, kita break high, kayak gitu. Terus setelah break high di sini kita nggak ada reaksi bullish, candlenya merah terus consecutively, one time framing, break lagi EMA, jadi kita di sini breakdown, break EMA, and then time and space bentuk. Setelah itu kita retest EMA 2550 di time frame 12 jam, terus dia lanjut downtrend lagi secara HTF. Berarti next-nya adalah this high is a resistance. Oke. Jadi EMA development 72 107 itu adalah resistance sampai area 76.000 kayak gitu ya, karena
dia confluence bareng EMA. Oke. Sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ketik satu, aku naikin ke stage, atau enggak ketik pertanyaannya aja langsung. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke perspektif VWAP. Oh, kalau Anchor VWAP sih dia secara HTF resistant jauh ya. Jadi mungkin Anchor VWAP yang dari ATH kita nggak pakai, tapi kita bisa pakai Anchor VWAP dari all time low. I think it's giving us a pretty good like confirmation. Ya, oke. Nice. Jadi kita ada Anchor VWAP retest. Ya kan? Terus di sini kita juga reject area Anchor VWAP. So this box is box of value. So far Anchor VWAP nahan as support. Oke. Sekarang kita masuk ke VWAP development. Kita mulai dari yearly dulu ya. Di sini kita ada yearly VWAP yang masih developing. Dia sama kayak quarterly VWAP. Yearly VWAP ini masih dibilang naked for a whole month setelah dia breakdown dari value. Jadi menurutku min 1 yearly VWAP is a resistant. Jadi ini mungkin align juga kalau misalnya kita dapat rejection, terus dia grinding di bawah lagi terus turun, mungkin low ini bakal keambil. Tapi kalau misalnya dia break EMA seperti ini kayak tadi, terus kita dapat reaksi bagus di bawah seperti ini, and then break high, kemungkinan kita bakal teleport ke area 80.000 ya, karena ini adalah yearly VWAP. Yearly VWAP break berarti kita ke 87.000. Cuman mungkin ini agak tinggi ya, 87 ya. Paling kalau misalnya dia reclaim standar deviasi, value yang ini yang kita mainin. Jadi antara, ini aku hapus dulu, antara min 1 VWAP dan juga yearly VWAP-nya. Sampai sini clear ya? Atau ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Aman. Oh, ini ada yang nanya area time. Clear mas, oke. Sekarang kita masuk ke monthly VWAP ya. Di sini menurutku lebih menarik dimainin daripada quarterly atau yearly. Kenapa? Karena monthly VWAP is capping upside, maksudnya dia menjadi resistant. Ya kan, ini jadi developing monthly VWAP itu jadi dynamic resistant for now. Dan standar deviasinya itu menjadi support. Jadi kita main di dalam value ini, kalau mau short, looking for short, if there is a short reaction atau short trigger di sini. Kalau misalnya kita short dari sini, berarti targeting kita paling jauhnya itu ada di min 1. Nah, if we break above VWAP, kemungkinan kita bisa teleport ke 76.000. Cuman kalau misalnya ini digabung dengan yearly VWAP, nah ini kita bisa lihat the confluence
actually align gitu. Maksudnya the POI align sebagai confluence tambahan. Jadi developing monthly VWAP itu sama dengan -1 yearly VWAP. Kayak gitu. Jadi if we have a good reaction buat short, kita bisa short di sini. Ya kan? Kalau misalnya kita reclaim as in break high, retest ada reaksi bagus lagi, kita bisa long sampai ke 76, bahkan sampai kalau misalnya 76 break ke yearly VWAP kayak gitu. Jadi resistance for now itu ada di area sini. Oke. Kita ada developing monthly VWAP, developing value area low dari yearly VWAP. Itu align juga semua kayak gitu. Sekarang kita bahas dari weekly. Nah, ini weekly yang menarik juga ya. Kita punya value area low yang align sama monthly VWAP dan juga previous week VWAP yang align sama monthly VWAP dan juga -1 yearly VWAP. Jadi area 70.000, 71.000 ya. Pokoknya this level itu adalah macro resistance untuk intra-week. Kalau misalnya kita have a good reaction tadi ya, sama kayak skenario tadi, ini kan areanya barengan semua nih. Previous week VWAP, developing monthly VWAP, -1 yearly VWAP, resistant by price juga. So, if we have a good reaction here, kita bisa short. Kalau misalnya ini break above, dalam artian dia break, bikin impulse move, ya kan, kita expecting to feel the imbalance move, ada trigger long, kita long lagi, kayak gitu, ya. I think it's pretty clean. Kalau misalnya ini jadi key level kita, kalau di break jadi support, kalau di retest doang dia jadi resistant. Untuk sekarang hari Sabtu, gua nggak ada plan untuk nge-trade this type of PA. Gua nunggu like macro resistance around here. Oke, 70.000, 71.000. Sekarang kita masuk ke TPO. Oke, ini menarik nih. Jadi kita punya actually 3 composite ya, sama yang ini sama ini. Tapi yang gua mau jadi perhatian itu 2 ini dulu aja. Jadi composite pertama adalah 4 hari. Ya. 1, 2, 3, 4. Composite kedua adalah 3 hari. 1, 2, 3. Oke. Nah, di sini. Kita bisa lihat area 70.700 atau dekat-dekat 71. Ini itu adalah composite 4 days value area high. Ini align juga dengan apa tadi? Dengan monthly VWAP, ditambah previous week VWAP, ditambah -1 yearly VWAP. Berarti this level menurutku ini punya confluence yang sangat-sangat bagus sebagai SNR flip atau SNR key level ya. Jadi kalau misalnya kita dapat rejection, we can short this POI sampai mungkin fill this value area low. Oke. Kalau misalnya kita break, ya kita looking for mega long di sini. Pokoknya ini key level ya, 70 sampai 71.000. That's the conclusion for today's live kayak gitu. Oke. Kalau misalnya Mas Jo price break above and then retest, terus kita ada trigger long, kita mau ngelong sampai mana? Di sini kita ada 2 bisa dibilang anomalies. Yang satu adalah LPOC volume,
dan NPOC waktu. Tapi first TP kita harusnya ada di sini. Oke, 73.400 itu adalah first TP TP1 ya. Nanti kalau misalnya dia break high lagi baru kita bisa long lagi. Nah, kalau misalnya dia continuation sampai begini, what is the next target kayak gitu? Kita bisa composite 3 hari value. Kita tarik value-nya. Kita bisa expecting price reject on value area low 76.500. Kayak gitu. Oke. Okay? So if price grinding di atas ini, kita bisa long sampai 76.500. Jadi kalian bisa let's say kalau mau main continuation long di sini TP ya kan, setelah TP kamu lihat price development-nya, di saat kita ada type of break high atau deviation kita bisa entry TP lagi di 76.500. If we broke down below, menurutku kalau kita reject di sini kita bisa targeting langsung ke FA ini. Oke. Kita bisa targeting ke FA. Dari FA ini kita bisa lihat lagi reaksi. Kalau dia ada reaksi bagus naik lagi ke atas, jangan dulu di long. Oke. Kalau mau ngelong lagi di mana? Ngelong lagi if price breakthrough dari 4 days value area low, garis ini. Retest, baru long lagi sampai sini. Jadi ini adalah value yang dipakai buat pingpong. Tapi kalau misalnya reaksinya jelek, dia break ke bawah, terus dia retest, kita bisa short sampai ke value area low, bahkan ke NPOC 64.700. Oke. So far pretty clean ya planning buat minggu depan. Jadi antara kita main value 1 atau value 2, kalau breakdown kita sampai sini, kalau breakout kita sampai sini. Oke, jadi ini adalah bigger value. Di sini ada pertanyaan nggak? Atau clear? Mau tanya Bang, buat TPO composite itu syaratnya apakah ketika ada value yang overlap? Jawabannya betul. Oke, jadi sebelum aku balas jawabanmu lebih lengkap, aku screenshot dulu ya ini ya. Dia punya coret-coret. Oke, kita bahas tentang composite value. Jadi, rules pertama adalah value area yang overlap. Seperti ini. Ya. Rules kedua, kalau value area shifting, seperti ini, selama value area-nya 50%-nya masih di dalam, dari previous value area, jadi 50% dari value area ini, kotak ini, di dalam previous value area ya. Berarti bisa di-composite jadi satu. Rules ketiga, kalau price break, atau misalnya dia bikin value area benar-benar di luar dari previous value area di sini, ini nggak bisa di-composite. Rules keempat, kalau misalnya kita dapat value area yang besar, terus kita dapat ranging di sini, misalnya seperti ini ya. Nah, aku lebih suka nge-composite yang ini. Dia punya
Dia punya composite value. Value area-nya tetap keep as resistant, tapi yang ini tidak ditarik ke belakang. Kayak gitu. Oke. Dan mungkin ada lagi ya, mungkin kelima ini kayak basic logic aja. TPO itu kalau composite dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Gitu. PA half Batman nggak sih? Kayak gak bisa break view up dev plus 1. Belum half Batman, Hong. Belum. Belum half Batman. Masih jauh dari half Batman. Kalau mau lihat half Batman, kemarin di ETH ya, kapan ya? Bentar, let me just check. Nih. Kelihatan nggak, Hong? Set. Ini half Batman. Oke. Jadi plan hari ini, bukan hari ini, plan buat minggu depan itu kita tulis di chat ya. Jadi ada dual composite of value, ada dua anomalies, kita punya NPOC di bawah dan NPOC di atas. Ini adalah bigger value-nya. Kalau misalnya kita mau trade, look at this plan untuk ambil posisi kayak gitu. Oke? Action, ada pertanyaan. Bang, menurut you bottom di bear market berapa? 40 ribuan lah. Prediksi doang ya. Gua bukan mau dukun-dukunan, cuman gua tertarik beli kalau misalnya dia udah nyampe 40 ribuan, 48, 47. Kayak gitu. Karena itu mungkin buat investment back, bukan buat trading. Trading tuh aku lebih intraday atau scalp. Jadi I don't care what price gives me, like price give me 50k, price give me apa. Kalau misalnya dia ngasih strong reaction, beli, weak reaction, short. Oza, ada pertanyaan Oza. Untuk Purhai perlu akses biasanya Mas Jo pakai buat bias arah atau jadi area entry-nya. Bias arah. Akses itu dia bisa dalam bentuk tails, itu bisa jadi trigger. So, kalau gua kasih lihat di sini, kita tuh punya tails. Bentar. Nih ya. Kita punya tails, ini tuh dijadiin trigger untuk short. Jadi, kalau kita expand block ini, kita bisa lihat price going up and then closing di bawah. Tahu dari mana Bang closing di bawah? Karena next candle-nya open-nya di sini. Oke? Jadi, ini adalah tails, ini adalah bukti dari other time frame seller atau seller yang ibaratnya dari macam-macam time frame ya. Dia itu tertarik untuk ngejual banyak barang itu di sini. Agresif. Nah, Mas Jo, kalau misalnya ada tails, terus nggak dapat entry gimana? You bisa mark dia punya 30-minute candle as a resistance. So, if price retest the tails atau the wick of 30-minute candle, kita bisa looking for short lagi. Karena tesis kita adalah other time frame seller agresif di atas, di saat price dikasih dikasih retest lagi, mereka entry lagi untuk ngedorong harga ke bawah. Karena mereka tertarik jualnya di harga itu. Begitu. Paham ya? Itu untuk tails, excess tails. Kalau misalnya pur high atau pur low, itu dijadiin sebagai target. Oke? Jadi directional bias.
Gue sekarang bingung cara konfirmasi entry. You bisa pakai price action, bisa pakai footprint, bisa pakai candlestick pattern kayak engulfing gitu juga bisa. Selama lu ngerti apa yang lu pakai aja sih. Bukan kata orang ya, tapi lu paham exactly why you use that as a trigger. Sekarang triggernya apa Bang Axion kalau boleh tahu? Konfirmasi entry-nya ya, itu sama kayak trigger. Hmm. Ini mungkin kita sambil review trade opportunity apa aja yang kita bisa ambil di beberapa hari ke belakang ya. Jadi hari Senin sampai hari Jumat kemarin. Oke. Okay. So, kita restart dulu, reset TPO. Pertama, di hari Senin. Di hari Senin, kita bisa dapat yaitu mean reversion, value area low, value area high. Ya, it's a clean setup. Kalau misalnya kita lihat di sini, kita bisa short di value area high, kita bisa long di value area low. Kayak begitu. Kita sambil lihat candle development dari hari Senin. 30 menit. Oke. Jadi kira-kira di sini kita ada previous day value area low around here dan previous day value area high di sini. Ya. Pertama, kalau kita mau nge-short, first thesis adalah kita open inside of composite value, karena kan ini composite value-nya ya. Nah, ini kita open inside composite of value, itu adalah reason pertama. Reason kedua, kalau misalnya kita reset TPO ini, kita punya yang namanya tails. Jadi, di saat price retest dia punya candlestick 30 menit yang week ini, kita retest weeknya, kita looking for short lagi. Itu adalah itu adalah konfirmasi 2. Yang ketiga, kita bisa look at footprint what actually happens di area-area sini, ya, di hari Senin. Mungkin gue bakal pakai time based footprint kali ya. Sebentar, loading dulu guys. Hari Senin, mana hari Senin? Ini masih Tuesday, ini hari Senin. Nah, ini udah hari Senin ini ya. Jadi di saat kita ngelihat di hari Minggunya ini kita punya V-shape of profile, ya berarti kita expecting this area to hold as resistance karena other time frame seller itu masuknya di sini. Bang, tapi kan itu volumenya biru mayoritas. Berarti buyer dong isinya. Betul, ini isinya adalah market buyer. Nah, ingat, market buy
kalau mau ngisi posisi mereka, mereka makanin booknya limit sell. Oke. Jadi, other time frame seller masuk ke dalam sini itu bukan lewat market sell, tapi dia lewat limit sell. Dia taruh barang, dia biarin barangnya ke fill sama market buy, nggak ada follow through dari market buy yang baru, nggak bisa makanin ordernya sell, akhirnya apa? Keabsorb. Kalau udah keabsorb, langsung exhaustion, seller in control, ya kan? Di saat price retest, kita bisa looking for short lagi. Oke. Di spesifik keadaan yang ada di hari Senin di sini, kita bisa taking shorts kalau kita sudah dapat konfirmasi dari buyer yang ke trap. Kita bisa ambil contoh. Di sini kita punya big amount of buys karena deltanya biru dan di atas threshold. Kita punya spike in volume, ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat volume rata-rata di sini kan 70 juta ya. 70 juta, 80 juta, 100 juta, kan 70 juta, 70 juta. Terus tiba-tiba di sini 200 juta. Berarti itu kan 3 kali lipatnya ya, hampir 3 kali lipatnya. Di sini, kalau misalnya kita ada spike in volume, terus volume itu ditenggelamkan, berarti ini jadi trap buyer. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk trap delta. Kalau misalnya kita lihat spike in volume start dari sini, berarti kita bisa ya pasang garis di sini. Kalau garis ini ditenggelamin, itu jadi trigger short. Kayak gitu. Oke? Paham ya sampai sini? Secara footprint. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam sini, 15 menit ke chart biasa, we are looking for this low to be taken. Kita bisa short, invalidasi di atas ini, targeting sampai value area low. Kita dapat 3R. Kayak gitu. Oke? Sekarang, gimana caranya kita breakdown how to long this low? Pertama, kita ngelihat ada yang namanya imbalance. Jadi di saat developing price berjalan, ini itu jadi single print. Oke? Nah, kita nggak mau langsung long on the first retest dari POI kalau kita punya yang namanya imbalance atau FVG atau single print. Jadi ini SP/FVG ya. Kita mau entry kalau kita dapat confirmation bahwa SP ini nggak nahan as a resistant. How? Pertama, kita fill SP, kita going down, jangan dulu entry, karena ini bisa jadi dia going down terus. Kita entry pas apa? Pas candle yang retest SP itu di break. Oke? Sampai sini ngerti ya? Jadi kita based on PA aja, kita bisa long this candle, targeting sampai ke value area high. RR-nya memang cuma 1,6. Lebih kecil daripada dia punya short. Kayak gitu. Harus break pakai body candle, Mas Jo. Lebih bagus body candle. Lebih bagus body candle. Time frame bisa 15. Kalau khusus TPO ya 30 menit ya. Kalau TPO, kalau PA bisa 15, bisa 5 menit, bisa 1 menit juga bisa sebenarnya. Cuman biar lebih nyaman, kita lihat 15 dan 30 menit. Kayak gitu. Oke. Nah, ini yang aku maksud dia bikin SP ya. Di 30 menit time frame ada FVG. FVG yang ada dalam satu sesi atau slash SP single print. Single print retest, break higher, kita long. Begitu. Itu di hari Senin. Jadi di hari Senin total kalau misalnya kita ngikutin rules dari AMT atau strategi ini kita bisa dapat sekitar 4,8 R ya. After fee mungkin
4,2 R gitu after fee. Ya oke lah, 4 R lah. Oke. Bersih. Ada potensi nggak BTC tutup CME gap di 84K? Cuman ada juga sih di 93K yang kecil. Gua nggak lihat CME gap as a confirmation. Gua hanya lihat TPO, VWAP. Karena itu yang represent as an auctioning process, bukan CME gap. Itu bisa jadi POI juga sebenarnya sih CME gap, cuma gua nggak lihat aja, nggak pakai too much tools, too much noise. Sampai sini paham? Oke, mengerti ya. Mungkin kalian bisa lanjutin review sendiri kalau mau. Di hari Selasa, the only trade yang kita bisa pakai adalah this POI rejection, POC rejection. Tapi gue kurang suka karena apa? Karena kita itu open inside, ya kan? Kita open inside. Kalau misalnya mau longs, kalau misalnya kita mau short, kita harusnya nunggu for extreme. Begitu. Tapi di sini dia udah reject duluan ke area low. Jadi aku kurang suka untuk hari Selasa. Oke. Nah, ini untuk hari hari Rabu ya. Hari Rabu kita open inside, reject POC lagi, dan dia langsung one time framing ke bawah. Kalau sudah one time framing ke bawah, kita bisa looking for short di value area low-nya. Oke. Konfirmasinya gimana? Udah gua upload di YouTube. Kalian bisa nonton video ini ya, video trade breakdown. Oke. Itu gua ngebahas the exact trade yang gua ambil di sini. Targeting sampai low ini. Di sini ada POI previous week low. Previous week fall, sorry. Begitu. Untuk ini kita bisa short on value area high. Value area low kemarin juga sampai value area low yang kemarinnya lagi. Jadi composite short sampai ke individual TPO value area low short. Kalau di sini reclaim above value area low, long into value area high. So, itu mungkin breakdown yang kita bisa ambil. Kalian bisa breakdown lebih detail dengan cara gua tadi ya, untuk baca trigger using footprints. Kalau misalnya kalian lihat juga di sini, ini gua bahas sedikit dulu ya tentang who is in control. Kalau misalnya kita ngelihat footprint, jadi di saat price sentuh POI, jadi kan kita ada POI di sini, PDFA dan juga tails. Kita lihat who is aggressive, buyers aggressive, ditandain dengan tulisan hijau dan kotak hitam. Sellers ada yang agresif nggak? Ada, cuma sedikit. Oke. Di saat price breakdown dari dia punya initial move ke atas untuk ngebreak previous DEVA dan tails, diinisiasi oleh big sellers dan di break lagi oleh big sellers. Kita punya big imbalance dari seller yang nge-break through price ke bawah. Oke. Terus previous support menjadi menjadi future resistance. Support
breakthrough, imbalance dari seller, jadi resistance. Kita bisa lihat di saat kita retest resistance isinya buyer lagi yang imbalance. Pas price jebol ke bawah isinya seller lagi. Jadi siapa yang in control? Seller is in control dalam contoh ini. Kayak gitu. Paham ya? Possible 70k dulu nggak sih? Ini tools apa? Liquidity heat map or liquidation heat map? What is this? I think it's liquidity. Bisa aja sih. Kalau ya breakthrough, sini kan ada heavy seller. Kalau ini liquidity ya, gua nggak tahu ini liquidation atau liquidity. Kita bisa fill partial of this selling box and then going lower. Jadi fuel semua yang buy ke sini. Bisa. Tepat di POC. High volume not juga, nice. Good insight, thank you mas. Action. Mas ada trade coin lain juga nggak? Nggak, tapi sekarang gua lagi nonton Hyperliquid ya. Tadi saya sudah infokan admin swing trader Amor mengenai Hyperliquid. Mas, kalau NPOC sebagai magnet, kenapa harga NPOC tidak di-fill malah dan mantul duluan? NPOC itu bukan magnet sih. NPOC itu adalah anomalies. Jadi tidak ada keharusan price untuk fill itu. Price bisa rebalance NPOC, tapi bukan berarti price harus refill NPOC. Jawabannya satu itu, yang kedua, kalau misalnya kamu lihat dari start of this trending move, ini kan trending ke bawah ya. Aku matiin dulu value areanya. Ini kan trending ke bawah. Ya kan, kalau trending, ya POC ini memang naked, karena price-nya impulsif ke bawah, kayak gitu. Oke. Kecuali kita ada di ranging environment, yes, NPOC bisa jadi target kita kalau kita long dari bawah. Misal kita punya range yang besar begini ya. Let's say ini range dari quarterly VWAP, atau misalnya range dari 2 weeks composite. Terus kita ada daily TPO 1, daily TPO 2, ya kita bisa long apa POC as a target kayak gitu. Dilihat juga environment-nya. Oke. Tidak ada keharusan untuk fill this price. NPOC sebagai magnet. Bahasa magnet itu apa sih artinya, guys? Maksudnya menarik harga maksudnya. Ya nggak ada keharusan. Tergantung environment-nya. Pagi, Hiruko. Pagi. Lagi bahas apa nih? Bahas trading, Mas. Bahas AMT, bahas review, bahas banyak, bahas ini nih. Tadi udah di mana nih Mang tulis.
Dapat laporan ternyata rekaman yang kemarin suaranya ngeblur ya. Nanti gua cek dulu yang sekarang dia ngeblur atau enggak. Biasanya pakai profile shape buat apa ya? Apakah itu jadi bias? Profile shape itu kita bisa tahu buat environment-nya. Contoh, kalau misalnya kita punya D shape, berarti kita expecting price konsolidasi sampai dia ada breakout. Jadi kita mainnya prefer untuk pingpong atau mean reversion ya. Kalau misalnya kita di dalam D shape, terus kita break, terus daily open-nya di luar value, kita retesting value area high, terus dia let's say bikin SP gitu ya, daily open-nya di break pakai body, dia bikin SP, berarti kita bisa expecting kalau ini jadi shape-nya trendy. Shape-nya trendy itu bisa bisa begini, bisa double distribution. Jadi misal ini distribusi pertama, ini distribusi kedua, kita bisa long kayak gitu. Jadi P shape, D shape, B shape atau shape profile itu menjadi pattern recognition untuk kita. Pagi Mas Jo, hype nunggu reaksi di POC previous week kah? Atau ini acceptance sekarang konfirmasi ulang? I think it's already a good long since yang gua lihat dari sini kita punya value area low ini as support, value area high ini as resistance. Gitu. Itu yang gua lihat ya. So, I think kalau misalnya you punya long dari sini, ya you can hold sampai ke FAH. Ini value yang dimainin. Oke. Long till Valhalla. Dari TikTok dapatnya, Mas. Kalau trading sih nggak tahu ya di TikTok nggak ada yang belum ada yang menarik aku. Aku juga udah hapus TikTok juga sih. Valhalla di FAH, Bang. Valhalla di $2.000. Catat guys, enggak lah. Nah, murah-murah. Hmm, 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 hmm. Thank you, Mas RMMHB. RMMHB. Oh, ini kita udah hampir 2 jam. Enggak deh, nggak nyampe ya, 2 jam. 40 menit ya, 40 menit sejam. 49 menit. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, eh saya bisa off atau ada yang mau ngobrol atau ada yang mau sharing, naik aja ya ke stage, ntar gua naikin ini guys. Misal bang, saya mau on cam, saya mau menunjukkan bakat saya gitu.
infokan saja ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ketik satu, nanti nanya. Kalau nggak ada, aku tunggu sampai 10.45. Tips loss prop firm, make sure sebelum beli punya plan, dalam artian paham plan itu udah termasuk pahamin dulu sistem kamu seperti apa ya. Jadi kalau kamu sudah punya sistem yang profitable, pahamin dulu average trade frekuensi sebulan. Kamu tuh dapat setup berapa kali, misal 20 kali. Dari 20 kali ini, win rate-nya berapa, terus sekali menang average RR-nya berapa. Jadi win rate dikali average RR ditambah dikali ini bener, dikurang, sorry my bad ya, dikurang lose rate dikali AVG loss-nya berapa. Misal kalau AVG loss-nya 1R gitu misal, ya udah AVG R 1 R-nya tuh berapa ya? Misal average reward kamu tuh $200, berarti ini 200. Terus average loss kamu misal 70 ya, kali 70. Kalau misalnya ini positif, bagus. Kan udah pasti positif ya kalau ininya 200 dan ininya 200. Win rate-nya juga di atas 50%, it's good. Setelah itu baru bikin planning satu hari kamu mau trade di sesi apa, trade maksimal trade-nya berapa kali, maksimal loss-nya berapa R, terus apa, maksimal maksimal loss, maksimal ini ya, mungkin session jadi time to open a trade-nya, misal US session doang, atau pre-news doang, atau terserah based on your system, sistemmu yang ngasih tahu bukan aku. Terus juga plan-nya seperti apa, dalam artian plan hari ini, long, if apa, short, if apa. Udah, kamu lakuin ini repetitif beberapa kali terus. Ya bisa lolos kayak gitu. Mas mendingan MCF atau Hyro? Sharing mistake apa yang pernah dilakukan Mas Jo, jadi orang lain lakuin nggak perlu lakuin. Sharing mistake. Aku banyak bikin kesalahan, tapi aku rasa orang lain juga nggak bisa ngehindarin kesalahan itu gitu. Maksudnya problem kayak psychological problem, overtrade, atau bahkan undertrade. Jadi lu seminggu nge-trade cuma sekali gitu karena malas, bukan karena nggak dapet setup ya, tapi karena malas gitu. Itu kan juga kesalahan. Tapi semua orang pasti ngalamin. Terus nggak journaling juga pasti semua orang ada aja gitu ya kosongnya. Pasti kebobolan sih, maksudnya yang penting gak ketipu aja lah udah. Kalau kalau mau beli kelas atau mau beli course atau mau beli tools ya, bukan cuma kelas, misal beli tools juga harus tahu sumbernya dari mana. Kalau fake ya susah juga kan. Mau beli prop firm, kalau kalau ke scam juga susah juga. Jadi ya make sure nggak ketipu aja sih. Mau dari sisi manapun. CFT atau Hyro? CFT karena profit splitnya lebih besar. Tapi 200K-nya Hyro lebih murah. Jadi ya
Ya, kalau gue sih CFT ya, kecuali kalau 200k-nya Hyro ada diskon lagi, gue Hyro. Karena murah lah. Kalau MCF udah bau-bau ini, bau-bau scam. Mas, funded tuh bisa connect in silico kalau pakai platform Bybit. Setahu nggak bisa. Em, ada beberapa orang juga yang nanya ya di server CFT dan itu nggak bisa gitu. Mas, metode yang dipakai metode apa ya? AMT dan order flow. Oh, kayaknya ini baru join ya kamu ya, Mas Goods. Jadi AMT dan order flow tuh ya kayak gini. Basically kita lihat volume dan auctioning price seperti apa. Kayak gitu. Hmm. Itu APK ExoChart bikin sendiri, Mas. Oh enggak lah, bukan punya saya ExoChart tuh punya orang. eh Soalnya sering pakai trading view, terus sekarang mau belajar pakai atas. Aku nggak rekomen atas sih, karena dulu sempet pakai atas, cuman settingannya agak lebih susah. Maksudnya UI UX-nya tidak friendly beginner atau friendly buat saya dan lebih berat bener kata Hong. ExoChart lu Google aja, bukan punya gua. 2007 Exo diakuisisi Mas Jo. Kacau euy. Yang ada servernya down cok, gua nggak bisa coding. Apa nih? Sepengalaman Mas Jo, apa kelemahan dari metode order flow AMT? Buat swingnya ya agak mengsulit ya, kecuali if you pay attention ke dia punya monthly TPO atau VWAP quarterly yang gede-gede gitu. So mau recommended ExoChart ketimbang atas ya. Kalau tanya saya sih ya gitu ya. Bill, keren Mas Jo izin belajar. Oh begitu Bill. Bill, saya sudah di Jakarta menjadi atlet padel Bill. Aduh, gimana ini Bill? Kabar burung.
Apa tuh? Katanya yang mencet luxury dari EXO tuh Mas Jo ya? Enggak, itu dia nggak tahu kenapa. Kacau. Sorry Mas, izin nanya, bahkan scalp swing atau day trade maksudnya? Apa maksud Amang? Izin nanya atau banyak nanya bahkan scalp swing? Maksudnya trade aku ini scalp swing atau day trade gitu. Aku lebih ke saya lebih ke scalp dan intraday. Kalau swing Mas Amor tuh swing. Saya scalp dan intraday. Mas Amor naik dong. Mas Amor naik, Mas Amor. Aku di kebun. Mentang-mentang kebun sawit ya. Udah sombong ya. Mas pernah pakai MMT nggak? Kalau pernah, enakan mana sama EXO? MMT lebih efisien, tapi dia nggak punya trend reversal candle kayak EXO. Udah kelemahannya itu aja. Kalau lu pakai footprint time base doang, TPO footprint time base, better get MMT. Kenapa? Lebih murah, lebih ringan. Kalau you mau pakai T-Ref, ini trend reversal atau pakai tick chart atau range chart kayak begini, ini ada range chart. Ya pakai EXO karena belum available di sana kayak gitu. Iya, MMT udah ada server Asia, jadi udah nggak nge-lag, makanya lebih lebih efisien. Sedangkan EXO, you harus pakai VPN. Ini kan gua nggak pakai VPN nih, dia price-nya nggak update. Jadi memang lebih ribet EXO, cuman ketersediaan dia punya candle rotation lebih lengkap. Tergantung sistem, benar-benar. Sama EXO dia nggak punya heat map, Kalau MMT kan ada tuh. Jadi otomatis gua harus mengconnect ke Kiyotaka. Candle reversal, trend reversal, T-Ref, trend reverse. Kalau misalnya dia ada trending, candlenya itu lebih kecil. Misal trending ke atas, kecil. Kalau tiba-tiba dia reverse, dia harus candlenya itu lebih besar. Easy to continue trend, harder to reverse. Jadi ini untuk trend filter aja. Gua nggak tahu ya ngitungnya rasio ini gimana, diambil dari mana. Yang penting pakai dan enak. Ya benar, candle itu ada dua, ada time base, ada non time base. Time base 5 menit, 1 menit, 15 menit. Non time base, range chart, tick chart, T-ref, macam-macam. Di sini ada apa lagi ya? Renko, ada Shannon entropy. Apa ini coba Shannon entropy ini? Jewish candle. Nggak ngerti sih Shannon entropy apaan. Ju. Udah mau sejam ini ya.
Kalau boleh share layoutnya mas buat ngulik. Aku share yang Solana aja ya, soalnya yang BTC ini kan premium. Maksudnya Excel chart-nya harus bayar kalau BTC, kalau Solana gratis. Mana ya bentar, aku tak cari dulu. Oh ini nih. Tuh RMMHB DM. IDMU the file. Pakai Cyrex. Cyrex tuh footprintnya nggak bisa lihat history, historical footprint. Jadi you harus running the terminal 24 hour. Iya nggak sih itu aplikasi itu nggak sih Cyrex nggak sih yang kemarin di share Grace namanya? Iya bener kan? Oh, kurang enak. Underdeveloped, underage. Ya Kismin pakai micet. Udah kayak ini cok yang kerja di ayam Pak Gembus. Kasbon ke bosnya bos. Mau kasbon dong. Kenapa? Lu sakit? Enggak bos, buat micet udah nggak tahan kayak gitu. What the heck? Why not both?